Jadi saya ingin menjelaskan tentang lambang atau unsur golongan halogen. Jadi halogen itu adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7 atau 7A pada sistem lama di tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor atau F, klor atau Cl, brom atau Br, yodium atau I, astatin atau At, dan tenesin atau Ts. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron halogen 7A. Konfigurasi elektron mempunyai dua model, yaitu yang pertama konfigurasi elektron menurut Bohr, dan yang kedua yaitu konfigurasi elektron SPDF atau yang sering kita sebut dengan Aufbau. Perlu kita ingat bahwa aturan menurut Bohr itu ada dua, yaitu yang pertama dimulai dari lintasan dari inti atom, yaitu pada kulit pertama adalah kulit K, dilanjut dengan kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, dan sampai juga seterusnya. Dan yang kedua yaitu jumlah elektron maksimalnya itu dilambangkan dengan 2N kuadrat. Nah, ini adalah jumlah elektron pada unsur halogen 7A menurut Bohr. Yang pertama yaitu ada fluorin, memiliki nilai atom 9. Maka jumlah elektron pada kulit K-nya yaitu memiliki 2 elektron. Dan kulit L memiliki 7 elektron. Dan yang kedua yaitu klorin, memiliki nomor atom 17. Maka pada kulit K memiliki 2 elektron, dan pada kulit L memiliki 8 elektron, dan kulit M memiliki 7 elektron. Yang ketiga yaitu ada bromin, memiliki atom 35. Maka pada kulit K-nya yaitu memiliki 2 elektron, dan kulit L-nya memiliki 8 elektron, kulit M memiliki 18 elektron, kulit N memiliki 7 elektron. Dan yang keempat yaitu lodin, mempunyai atom 53. Maka pada kulit K-nya memiliki 2 elektron, pada kulit L memiliki 8 elektron, dan kulit M memiliki 18 elektron, dan kulit N memiliki 18 elektron juga, dan pada kulit O memiliki 7 elektron. Dan yang kelima yaitu astatin, memiliki atom 85. Pada kulit K-nya yaitu 2 elektron, kulit L memiliki 8 elektron, dan kulit M memiliki 18 elektron, kulit N-nya memiliki 32 elektron, kulit O-nya memiliki 18 elektron, dan pada kulit T memiliki 7 elektron. Aturan pengisian elektron dengan prinsip Aufbau. Ini adalah pengisian elektron prinsip Aufbau unsur halogen 7A. Yang pertama ada fluorin. Fluorin memiliki nomor atom 9. Yang mendekati fluorin yaitu He, memiliki nomor atom 2. Maka kita dapat 2S2, 2P5. Dan yang kedua yaitu klorin, mempunyai nomor atom 17. Yang mendekati klorin yaitu Ne, yang memiliki nomor atom 10. Maka kita dapat 3S2, 3P5. Dan yang ketiga yaitu bromin. Nomor atom bromin yaitu 35. Yang mendekati bromin yaitu Ar. Nomor atomnya adalah 18. Maka kita dapat 4S2, 3D10, 4P5. Dan yang keempat yaitu lorin, yang memiliki nomor atom 53. Maka yang mendekati lorin adalah Kr, yaitu Kr memiliki atom 36. Maka kita dapat 5S2, 4D10, 5P5. Yang kelima yaitu astatin, memiliki nomor atom 85. Yang mendekati astatin adalah Xe. Maka nomor Xe, nomor atomnya adalah 54. Maka kita dapat 6S2, 4F14, 5D10, dan 6P5. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kelimpahan dari unsur halogen. Unsur halogen itu sendiri berada pada golongan 7A di tabel periodik yang terdiri atas fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kelimpahan ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengerti apa sih arti kelimpahan itu secara luas. Kelimpahan secara luas dapat diartikan sebagai jumlah suatu unsur yang ada di alam bebas. Nah, untuk halogen itu sendiri biasanya dia bersifat reaktif, sehingga pada alam dan lingkungan ia biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa dibandingkan ditemukan dalam bentuk unsur. Ia juga memiliki afinitas elektron yang tinggi sehingga dapat dengan mudah menyerap elektron-elektron yang ada di alam bebas dan membentuk gas mulia. Hal ini menyebabkan dia sangat sulit ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alamnya. Dalam pembentukan garam, halogen berperan sebagai bahan dasar dari pembentukan garam tersebut.
Inilah yang membuat halogen sangat mendominasi di daerah perairan laut. Salah satu contohnya adalah perairan laut di antara Yordania dan Palestina, yaitu Laut Mati. Yang pertama adalah fluorin. Fluorin memiliki daya gabung antar unsur yang tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur halogen yang lainnya. Biasanya ditemukan dalam fluorid yang terdapat pada pasta gigi dan fluorid yang sebagai bahan utama dalam pembuatan aluminium murni di masa lampau. Berikutnya adalah klorin. Klorin memiliki daya gabung antar unsur yang tidak kalah dibandingkan dengan fluorin. Dia biasanya ditemukan pada garam dapur atau NaCl. Yang ketiga adalah bromin. Bromin biasanya ditemukan pada perairan laut. Hal ini dikarenakan dia berbentuk garam mineral. Berikutnya adalah iodin. Iodin biasa ditemukan pada cairan gondok manusia, hewan, serta tanaman. Salah satu contoh tanaman yang mengandung iodin adalah ganggang yang terdapat di lautan. Yang terakhir adalah astatin. Astatin bersifat radioaktif, itulah sebabnya kenapa manusia sangat jarang mengolah astatin untuk dijadikan bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Astatin biasanya dihasilkan dari peleburan fluorium dan uranium. Sifat fisika dari golongan halogen. Nah, jadi pertama kita akan tinjau dari segi struktur. Halogen sebagai molekul diatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang memiliki dua atom dalam keadaan yang stabil, contohnya F2, Cl2, Br2, dan I2. Setelah itu, halogen dapat terdisosiasi menjadi atom-atomnya. Terdisosiasi di sini maksudnya adalah pemisahan partikel bermuatan yang sudah ada di dalam senyawa. Nah, yang ketiga itu ada energi ikatan dari Cl2 ke I2 semakin berkurang. Nah, adapun penyebabnya adalah jari-jari atom yang panjang membuat energi ikatan atom itu semakin melemah. Akibatnya, energi ikatan itu pun akan semakin berkurang. Setelah itu, energi ikatan Cl2 itu lebih besar daripada F2. Padahal di dalam kecenderungan, energi ikatan F2 itu lebih besar daripada Cl2. Jadi, penyebabnya itu adalah jari-jari atom F2 yang lebih kecil, sehingga membuat F2 itu memiliki gaya tolak-menolak yang lebih besar. Yang kedua, kita akan meninjau dari segi wujudnya. Jadi bromin atau Br itu berwujud cair tetapi mudah menguap. Iodin atau I berwujud padat, mudah menyublim. F dan Cl berwujud gas. Wujud ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya titik leleh dan titik didih. Nah, jadi dengan semakin meningkatnya titik leleh dan titik didih itu, maka akan makin memadat pula unsur tersebut. Jadi dalam susunan halogen itu, dari unsur teratas sampai unsur ke bawah itu, titik leleh dan titik didihnya cenderung meningkat. Nah, jadi karena halogen ini juga bersifat nonpolar, dia memiliki gaya dispersi atau gaya tarik-menarik yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya massa molekul relatif. Nah, selanjutnya yang ketiga itu akan kita lihat dari sisi aroma dan warnanya. Untuk aroma, unsur halogen ini, golongan halogen ini memiliki aroma yang menyengat dan menusuk. Sedangkan untuk warnanya, iodin memiliki warna ungu untuk gas, warna coklat dalam keadaan aqueous, dan warna hitam dalam keadaan solid. Kemudian klorin berwarna hijau muda, F atau fluor berwarna kuning muda, dan bromin berwarna coklat tua atau merah tua dalam keadaan aqueous. Nah, jadi yang keempat kita akan lihat dari segi kelarutannya. Jadi dalam kelarutan itu, halogen itu dapat terlarut dalam air dan pelarut nonpolar, tetapi kelarutannya itu lebih kecil lah air daripada pelarut nonpolar. Walaupun lebih kecil, tapi dia diikuti dengan reaksi. Nah, setelah itu kelarutan dalam halogen ini dari F2 ke I2 itu semakin berkurang, karena F2 dapat bereaksi hebat dengan air, sedangkan I2 itu sukar untuk larut. Kita akan membahas tentang sifat kimia dari golongan halogen. Nah, jadi yang pertama adalah kereaktifan. Kereaktifan dari unsur F ke unsur I itu semakin menurun, dan kereaktifan ini sangat berkaitan erat dengan afinitas elektron. Yang kedua ada daya oksidasi halogen. Halogen sebagai oksidator yang kuat. Daya oksidasinya dari F ke I itu juga semakin berkurang. Nah, setelah itu
Yang ketiga ada reaksi pendesakan antar halogen. Nah, jadi sesuai daya oksidasi yang sudah ada tadi, unsur teratas dapat mengoksidasi halida unsur di bawahnya, tetapi tidak sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi halogen. Yang pertama, reaksi halogen dengan non-logam memiliki persamaan Ls ditambah X2G menghasilkan LXA aqueous. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, reaksi dengan hidrogen. Persamaan H2G ditambah X2G menghasilkan 2HXG. Adapun contoh sebagai berikut. Lanjut yang ketiga, reaksi dengan non-logam dan metaloid. Contohnya SiS ditambah Fi F2G menghasilkan SiF4. Reaksi halogen dengan PASSB menghasilkan trihalida dan pentahalida. Selanjutnya yang keempat, reaksi dengan hidrokarbon. Halogen bereaksi dalam hal ini dengan cara reaksi substitusi dengan atom hidrogen. Persamaannya sebagai berikut. Selanjutnya yang kelima, reaksi dengan basa. Hal ini membuat munculnya senyawa halida yang mengalami reaksi hingga membentuk senyawa oksihalogen. Contoh sebagai berikut. Yang keenam, reaksi halogen dengan air. Dalam hal ini, F bereaksi hebat dengan air, sedangkan unsur lain melalui reaksi disproporsionasi dan membentuk asam halida. Contohnya sebagai berikut. Lanjut, yang terakhir, reaksi antar halogen. Dalam hal ini termasuk substitusi, reaksi substitusi dan membentuk senyawa antar halogen. Persamaannya X2 tambah Y2 menghasilkan 2Xe. Dan kalau halogen di atas di periode 3 ke atas, persamaannya X2 tambah NY2 sama dengan 2XYN. Oke semuanya, mari sedikit kita bahas kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari. Halogen yang berasal dari kata halos yang berarti garam dan genes yang berarti pembentuk. Maka dari itu halogen disebut juga sebagai pembentuk garam. Nah, halogen ini terbagi atas 4 unsur. Unsur yang pertama bernama fluorin yang digunakan sebagai pembuat karbon CFC yang disebut dengan nama freon. Nah, di freon ini digunakan sebagai cairan mesin pendingin pada AC dan kulkas. Nah, yang kedua adalah klorin. Klorin digunakan sebagai disinfektan air minum dan kolam renang. Bisa juga dipakai sebagai pemutih tekstil dan pembuatan bahan baku kertas. Yang ketiga adalah bromin. Bromin sendiri biasa digunakan untuk pembuatan zat warna obat-obatan dan pestisida. Yang keempat adalah iodin. Iodin banyak digunakan untuk obat luka atau larutan iodin dalam alkohol.